Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para mahasiswa, para lulusan baru, dan audiens yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari Program Studi Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pandangan yang mungkin dapat memperluas sudut pandang kita bersama tanpa sedikit pun untuk menggurui. Karena kita semua masih sama-sama belajar, sama-sama sedang berproses, dan sama-sama mencoba untuk mengerti kehidupan yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengajak kamu semua untuk melihat satu kenyataan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, banyak di antara kita yang merasa punya rencana besar dengan ingin menjadi lebih produktif, ingin menyelesaikan target, dan ingin bergerak jauh lebih maju. Namun, tanpa terasa waktu kita sudah habis. Kita terlalu larut dalam aktivitas media sosial, teman-teman. Tapi tenang saja, itu adalah hal yang manusiawi sekali. Dan yang terpenting bukan pada momen ketika kita terpeleset dari fokus, tapi bagaimana kita memilih untuk terus bangkit dan memulai lagi dengan langkah yang lebih tepat. Sekarang mari kita bicara dengan fakta. Kemajuan tidak datang dari impuls sementara, tapi kemajuan datang dari tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi teman-teman, inilah yang sering kita lupakan, bahwa kemajuan itu muncul melalui langkah-langkah kecil seperti dengan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dijadwalkan meski mood stresnya turun, bangun tidur sesuai dengan alarmnya tanpa menunda-nunda, dan tetap menjaga rutinitas belajar kita meski hanya 10-15 menit saja. Terus juga dan tak kalah penting dengan terus melatih satu keterampilan saja walau progres kita terasa lambat. Dari semua tindakan-tindakan seperti itu merupakan bentuk latihan konsisten yang secara perlahan dapat membentuk kebiasaan positif pada kehidupan diri kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus diulang dapat membentuk kedisiplinan diri, memperkuat ketahanan mental, dan menumbuhkan karakter yang jauh lebih tangguh. Dampaknya mungkin tidak terasa pada hari ini, tapi dalam jangka waktu yang panjang, dengan pola konsisten semacam inilah yang membuat diri kita menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam menghadapi berbagai tuntutan, serta tekanan yang semakin besar. Jadi, konsistensi bukanlah bakat bawaan dari lahir, tapi konsistensi ialah kompetensi yang bisa kita latih, yang bisa kita bangun, dan yang bisa kita kembangkan. Sekarang setelah kita memahaminya, mari kita bicara tentang bagaimana diri kita agar terus konsisten. Ada 3 langkah yang paling efektif. Pertama, mulai dari target kecil yang realistis saja, teman-teman. Jangan ambil target yang terlalu berat dan fokus pada langkah yang bisa kalian lakukan setiap harinya. Kedua, bangun ritme hidup yang sesuai pada diri kalian dengan membentuk ritme yang jauh lebih fleksibel dan tetap jalan. Jangan biarkan satu kegagalan saja yang dapat menghentikan proses kalian. Ketiga, hargai setiap usaha yang sudah dilakukan. Teamwork bukan soal kemewahan, teman-teman, tapi bentuk dari sebuah strategi, dan otak kita harus sadar bahwa setiap usaha pasti punya arti yang bernilai. Ingat, konsistensi bukan soal sempurna setiap hari. Konsistensi ialah kemampuan untuk terus bangkit dan fokus kembali ke tujuan dan terus bergerak untuk maju meskipun motivasi sedang turun. Kalau kita bisa menjaga 1% saja demi kemajuan setiap hari, maka saya jamin hasilnya akan terasa kemudian nanti. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa berubah menjadi lompatan besar di masa depan nanti. Maka dari itu, mari kita bergerak lebih maju, sedikit demi sedikit, tetapi pasti. Karena perjalanan yang besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil tetapi konsisten, teman-teman. Terima kasih teman-teman semua, semoga hari ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil memiliki kekuatan yang sangat besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.